Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Sanggau bersama pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar panen raya jagung hibrida serentak sekabupaten di Demplot 1 Polsek Mukok. Kapolda Sulawesi Tengah menyempatkan diri melayat ke rumah duka salah seorang personel Polri di jajaran Polda Sulteng. Kapolda Kalimantan Tengah menerima kunjungan audiensi dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI Regional Kalimantan di lobi Mapolda setempat. Upaya mendukung ketahanan pangan nasional terus digelorakan di Kabupaten Sanggau. Pada Kamis 11 September 2025, Polres Sanggau bersama pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar panen raya jagung hibrida serentak sekabupaten di Demplot 1 Polsek Mukok yang terletak di Kompleks PKS PT Cenis, Desa Kedukul, Kecamatan Mukok. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pejabat pemerintah, TNI, Polri, serta unsur masyarakat. Panen raya ini menjadi bagian dari program pemerintah menuju swasembada pangan tahun 2025. Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono, hadir langsung memimpin jajaran kepolisian dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan Polri berkomitmen mendukung penuh program strategis nasional di bidang pangan. Dari sisi teknis, Kapolsek Mukok melaporkan bahwa Demplot jagung hibrida di Kecamatan Mukok memiliki luas 1,2 hektar. Proses penanaman hingga panen berlangsung selama 114 hari menggunakan pupuk organik hasil olahan sendiri. Upaya ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di wilayah Kecamatan Mukok. Melalui panen raya ini, Polres Sanggau kembali menegaskan kesiapannya mendukung Astagita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan. Dari Humas Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian yang terjadi di Kabupaten Lingga. Konferensi pers ini digelar pada Senin 15 September 2025 di Hanggar Polda Kepulauan Riau. Kegiatan pengungkapan ini dipimpin oleh Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau, Kompol Indar Wahyu Dwi Setiawan, bersama Kanit Eksus Ditrekrimsus Ibtu Yudi Satriawan, serta Kaurpenum Subdit Penmasbid Humas Polda Kepulauan Riau AKP Tigor Sidabariba. Kasus ini berawal dari laporan polisi tanggal 19 Maret 2025. Tempat kejadian berada di Kecamatan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Adapun waktu kejadian berlangsung sejak Oktober 2021 hingga tahun 2025. Tersangka dalam perkara ini adalah seorang wanita berinisial S, berusia 34 tahun. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 78 JO, pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam proses penyidikan, petugas berhasil mengamankan berbagai barang bukti yang diantaranya adalah sebuah cap stempel PT BNI Life Insurance Dabo Singkep, 1 unit handphone, 1 unit tabel, dan 1 unit komputer serta 1 unit printer. Sejumlah dokumen polis asuransi fiktif dengan nilai premi mulai dari 1 juta hingga 500 juta rupiah, dan bandel rekening koran dari beberapa saksi terkait.
Total barang bukti yang diamankan menunjukkan adanya praktik pemalsuan dokumen polis asuransi dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kami mendapatkan laporan dari pihak BNI Life Insurance terkait dengan dugaan tindak pidana indikasi fraud polis asuransi di bank tersebut, KCP Sinkep, yang dilakukan oleh spesialis atas nama S, yang mana S saat ini sudah dilakukan penahanan dan sudah dilimpahkan kejaksaan di Polres Lingga. Selanjutnya S ini merupakan agen asuransi berdasarkan sesuai dengan perjanjian keagenan yang diterbitkan oleh pihak bank. Selanjutnya yang bersangkutan melakukan aksinya dan melakukan bujuk korban hingga akhirnya korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar 700 juta sebagaimana hasil dari proses penyidikan kami yang telah kami lakukan. Saat ini tersangka sudah dilimpahkan di Kejaksaan Lingga dan sedang menjalani proses perkara penipuan. Dan kami mengembangkan yang saat ini kami tangani berdasarkan LP 23 dan 24, kami menangani terkait perkara tindak pidana asuransi. Motifnya dia itu membujuk rayu orang-orang untuk masuk menjadi agen, untuk menjadi asuransi, ikut giat sebagai nasabah asuransinya dengan menerbitkan surat palsu yang tidak terdaftar dalam bank sehingga teriming-iming oleh bujuk rayunya. Akhirnya yang bersangkutan atau nasabah ini merasa tertipu, ikut, namun tidak pernah merasakan hasilnya. Polda Kepri mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam memilih produk asuransi. Pastikan keaslian dokumen dan jangan mudah percaya dengan penawaran yang mencurigakan. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkotika di Gedung Mahakam Polda Kaltim pada Selasa 16 September 2025 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Berikut laporan personel Humas Polda Kalimantan Timur, Bribda Natalia untuk Anda. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Pada hari ini Selasa 16 September 2025, Ditres Narkoba Polda Kaltim menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kalimantan Timur. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Arif Bastari, beserta Kasubit Penmasbid Humas Polda Kaltim, AKBP Musliadi Mustafa. Sebanyak 10 orang tersangka berhasil diamankan di operasi ini. Polisi juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3,598 gram neto dan ekstasi sebanyak 3.035 butir. Ditres Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Arif Bastari menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras dari jajaran kepolisian dalam melakukan deteksi dini dan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi ini. Sementara itu, Kasubit Penmasbid Humas Polda Kaltim, AKBP Musliadi Mustafa, menambahkan bahwa pihak kepolisian tidak akan berhenti sampai sini, melainkan akan terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkapkan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Dengan adanya pengungkapan ini, Polda Kaltim kembali menegaskan komitmennya dalam perang melawan narkotika. Upaya tersebut terus diharapkan untuk mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia. Terima kasih. Salam presisi. Satreskrim Polres Sigi berhasil mengungkap kasus pencurian yang meresahkan warga. Pelaku yang menggunakan cadar saat beraksi ditangkap setelah melakukan pencurian di 6 TKP dengan nilai kerugian mencapai 177 juta rupiah lebih. Satuan Reskrim Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah menangkap seorang pemuda berinisial GS usia 21 tahun. Pencuri yang merupakan warga desa Sibowo, Kecamatan Tanam Bulapai ini beraksi seorang diri dengan modus menutup wajah menggunakan cadar. Pelaku melancarkan aksinya pada malam hari saat korban tertidur. Caranya dengan memanjat tembok dan membongkar rumah maupun kios milik warga.
Dalam kurun waktu sebulan, GS telah melakukan pencurian di 6 lokasi berbeda dengan total kerugian mencapai 177 juta rupiah. Lokasinya meliputi rumah warga, kios barang campuran, hingga toko bangunan. Hasil penyelidikan mengungkap uang hasil curian digunakan pelaku untuk membeli ternak sapi, tong air, serta dihabiskan untuk gaya hidup mewah sesaat, termasuk berfoya-foya dan menyewa perempuan untuk berkencan. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Sigi dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sejauh ini polisi masih mengembangkan penyidikan untuk memastikan ada atau tidaknya TKP lain yang melibatkan pelaku. Dari Humas Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kecurigaan seorang istri di Kebumen terhadap kebiasaan suaminya akhirnya terbukti. Polisi menangkap YJ, 37 tahun, seorang pengemudi ojek online bersama rekannya TK 44 tahun karena dugaan mengkonsumsi sabu. Pelaku terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. Polisi amankan 2 tersangka. Keduanya diringkus tim Satres Narkoba Polres Kebumen di Jalan Raya Perembun, Rowokele pada Kamis dini hari 7 Agustus 2025. Saat diamankan, polisi menemukan sebungkus kecil kristal putih yang disembunyikan dalam sedotan plastik, 2 telepon genggam serta sepeda motor yang mereka gunakan. Kasatres Narkoba Polres Kebumen AKP Heru Santoyo mengatakan sabu itu mereka dapatkan dari seorang yang kini identitasnya telah dikantongi Polres Kebumen. Transaksi dilakukan secara daring. Inisial tersangka yaitu kami telah mengamankan 2 orang yang berinisial TP dan YJ. Adapun modus operandinya bahwa mereka melalui pesan jaringan menggunakan alat komunikasi yaitu HP. Pasal yang disangkakan yaitu melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 55 ayat 1K 1E KUH pidana, di mana dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta serta paling banyak 8 miliar rupiah. Polres Kebumen menegaskan akan terus memberantas peredaran narkoba. Ia mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait narkotika. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.